Ini saya akan lanjutkan kepada kalian. Ini adalah materi tentang bahan penyegar, di mana materi yang ketiga untuk bahan penyegar itu adalah tentang kakao. Nah, kemarin bisa jadi saya sudah sampaikan sebenarnya istilahnya jangan coklat gitu ya, tapi kakao. Nah, tadi adalah yang namanya kakao itu adalah yang menghasilkan coklat gitu ya, yang menghasilkan coklat artinya olahan-olahan coklat yang kalian tinggal konsumsi seperti itu. Tanaman kakao itu berasal dari Theobroma kakao. Ya, namanya ini yang seperti ini. Bisa jadi kalian nanti pernah melihatnya yang warna apa ya ini ungu ya, agak kemerahan gitu, agak marun ya. Kemudian juga nanti ada yang kulitnya itu dari hijau nanti akan berwarna kuning. Itu memang ada beberapa varietas gitu kan ya dari tanaman kakao ya, Theobroma kakao L. Nah, secara umum di Indonesia itu nanti ada dua kelompok utama untuk bisa apa namanya dua kelompok tanaman utama kakao yang ditanam di Indonesia. Yang pertama adalah yang namanya varietasnya adalah Criollo, di mana Criollo ini bijinya tidak berwarna. Ini yang kayak begini ya, bijinya tidak biji di karena kita mengambil itu kayak tanaman kopi ya. Jadi kakao itu juga diambilnya adalah bijinya, bukan buah dan daging buahnya ini. Tapi nanti dibuka begitu ya. Jadi nanti kakao itu ini adalah buah kakao, kemudian kalau kita sudah matang, sudah tua, nanti bisa dibuka. Ini mudah sekali untuk memecahkan bagian dari daging buah kakao itu. Nah, nantinya kalau misalnya di dalam sini, ini kan ada warna putih ya, ini bagian pulp-nya yang seperti apa ya, agak licin gitu kan ya, dia agak lembek. Itu nanti di dalamnya kalau kita buka, ini seperti ini gitu ya, itu nanti akan ada yang namanya biji kakao. Nah, biji kakao inilah yang nanti dilakukan proses pengolahannya, bukan yang daging buahnya ini yang digunakan, bukan juga yang warna putih pulp-nya ini. Jadi ini ada permukaan warna putih, di dalamnya itu yang nanti akan berwarna. Jadi kalau jenis Criollo itu nanti bijinya tidak berwarna, ya warna buahnya merah ataukah kuning itu bisa nantinya ya. Jadi warna warna buahnya itu maksud saya di permukaannya ini bisa merah ataukah kuning. Nah, itu produksi di dunia itu kurang lebih ya 10%-nya. Untuk yang varietasnya adalah Criollo untuk bisa menghasilkan tanaman kakao ya, buah kakao yang nanti diolah menjadi coklat. Nah, kelompok yang kedua itu adalah Parastero, di mana Parastero ini bijinya berwarna ungu. Ini seperti ini. Ini namanya Parastero, bukan Criollo. Kalau Criollo dia tidak berwarna. Jadi bijinya berwarna ungu dan warna buahnya adalah kuning. Jadi buahnya ini adalah kuning, di mana ini adalah mayoritas memang yang dihasilkan untuk tanaman kakao, ya dari Theobroma kakao L itu adalah 90% memang yang dihasilkan dari Parastero. Jadi sedikit memang yang dihasilkan dari Criollo begitu ya. Tapi ada juga yang menanam ini gitu ya. Jadi ada tanamannya ungu yang bukan ini ungu ya atau merah gitu kan ya nanti tapi tidak berwarna bijinya ada yang berwarna ungu yang namanya bijinya. Nah, ini memang ditanam di Indonesia. Kedua jenis dari tanaman kakao ini dan buah kakaonya nanti yang akan diambil dan bijinya yang akan diolah lebih lanjut. Oke ya, jadi ada dua kelompok untuk kakao yaitu Criollo dan kelompok Parastero. Nah, selanjutnya nantinya gitu ya, apa namanya sebentar. Kemudian selanjutnya, kalau kita buka, ini ya, saya ingin menunjukkan dalam dua dimensi, mungkin di gambar saya agak terlalu, ini mudah-mudahan bisa dilihat. Ini nantinya, ini adalah biji kakao, maksud saya, dalam satu biji, itu memang ada satu biji ya, ini ada biji, ingin saya tunjukkan itu adalah di sini bagiannya, ini nanti akan ada buah, maksud saya. Ini kulit buah yang terluar, kemudian nanti ada daging buahnya, kemudian di dalamnya ada biji. Nah, istilahnya di sini memang bagian yang warna putih sebelum masuk ke dalam bijinya si kakao itu penyebutannya biasanya kalau enggak plasenta namanya menyebutkannya gitu kan ya. Sedangkan itu yang bagian daging buahnya itu penyebutannya bisa jadi pulp begitu ya. Nah, yang kita ambil itu adalah bagian biji yang masih diselimuti oleh plasentanya. Itu ya yang warna putih ini yang namanya plasenta. Memang tipis sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian belum pernah melihat buah kakao ya, walaupun di kita ada kok orang banyak menanam buah kakao gitu ya. Kalian pernah nggak makan buah kecapi atau ketapi kata orang Banjar? Nah, itu nanti kan ada yang kita biasanya masukkan di emut gitu ya, di dalam mulut gitu. Nah, itu kayak begitu bagian permukaannya.
Nah, bagian bijinya kan kalau kecapi kan itu dibuang. Nah, ini yang bagian bijinya itu yang digunakan untuk proses pengolahan kakao untuk menjadi coklat nantinya. Gitu ya. Nah, itu yang bisa kita perhatikan dari buah kakao nantinya. Jadi kadang-kadang kita membicarakannya dari sini karena proses pengolahannya seperti kopi gitu ya. Bagaimana merubah yang namanya buah kakao itu nanti kita rubah menjadi bijinya yang kita ambil gitu ya. Yang bagian yang lainnya memang biasanya tidak dimanfaatkan tetapi bisa menjadi limbah berbagai macam jenis olahan yang lainnya ya untuk pemanfaatannya. Tapi memang untuk yang kita ambil untuk proses pengolahan coklat ya dari biji kakao itu dari bijinya yang digunakan. Oke ya. Nah, kemudian nantinya sebelum kita mengolah coklat, maka terlebih dahulu kan dari buah menjadi biji, ya biji kakaonya. Nah, caranya adalah pengolahan biji kakao. Ini memang adanya biasanya paling banyak itu adalah di sekitar perkebunan kakao. Jadi kayak teh ataukah kopi gitu ya, tapi teh biasanya yang paling banyak. Pabrik pengolahannya itu ada di dalam perkebunan. Sama dengan proses pengolahan dari buah kakao menjadi biji kakao itu juga biasanya di tengah-tengah perkebunan. Ya perkebunan dari kakao kah ataukah perkebunan di mana gitu kan ya. Nah, itu nanti biasanya di tengah-tengah perkebunannya. Kita punya banyak ya di Indonesia. Di sini juga kita ada, tapi tidak sebesar yang ada di Jawa. Katakanlah misalnya di Raja Mandala. Raja Mandala itu di sekitar daerah mau ke Bandung gitu kan ya, di daerah Cimahi. Nah itu ada Raja Mandala namanya, itu adalah perkebunan kakao yang besar sekali gitu kan ya, untuk memproduksi biji kakao. Satu lagi yang pernah juga saya datangi itu di daerah Jember ya, kalau mau ke Jember itu juga banyak sekali perkebunan kakao di sana gitu ya, bahkan di situ ada balai penelitian khusus kakao gitu ya untuk di daerah Jember itu. Bisa kalian perhatikan. Jadi sebenarnya kalian juga bisa belajar dari sana. Nah, maka dari buah kakao itu nantinya kita olah dulu menjadi biji kakao. Pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan pengupasan buah. Maksudnya buah yang telah matang gitu kan ya, kita petik. Nah, kemudian salah satu ujung dari buah itu kita pegang dan kita pukul. Kalau sudah tua dia mudah sekali untuk pecah. Karena memang teksturnya memang begitu gitu ya, kayak kita kecapi juga kalau dipatahkan begitu kan juga pecah gitu kan ya, tanpa harus dikupas gitu. Nah, itu kita bisa ambil bijinya. Nah, kemudian dipisahkan bijinya bersama dengan plasentanya dari daging buahnya gitu kan ya. Artinya tadi begini. Ini kan begini dibuka ya, kita pecah, kita pukul saja. Bisa bentuknya nanti pukulnya begini, bisa juga bentuk memukulnya bisa akan begini pembelahannya. Tergantung dari kita megangnya sebelah mana, kemudian memukulnya seperti apa gitu ya. Nanti kita ambil bagian daging buahnya, kita lepaskan, kita buang gitu kan ya. Nah, maka nanti daging buah bersama dengan biji, plasenta bersama dengan bijinya itu nanti kita akan pisahkan gitu kan ya. Kita ambil. Nah, itu pengupasan buahnya. Nah, setelah kita ambil gitu ya bagian dari biji yang masih terbungkus dengan plasentanya, selanjutnya nah dilakukan proses fermentasi untuk menghilangkan bagian plasentanya itu gitu ya. Jadi fermentasi. Nah, maka nantinya pada waktu dilakukan proses fermentasi ini gitu kan ya, maka akan terjadi suatu proses perubahan warna pada keping biji dari kakao itu sendiri. Jadi perubahan warnanya akan terjadi gitu ya. Jadi di situ fermentasi selain kita memang untuk melepaskan plasenta dari keping biji, maka juga di situ nanti akan memperlonggar kulit biji. Jadi kulit bijinya akan lepas. Nanti ada kulitnya ya. Jadi ada plasenta, ada bagian kulit sama kayak seperti kopi juga gitu ya. Nanti ada kulitnya itu yang akan dilepaskan selama proses fermentasi. Karena nanti juga ada pencucian begitu ya untuk melepaskan, kan dia sudah mudah dilepaskan, maka dia akan lepas dengan adanya pencucian itu, baru dikeringkan nantinya. Nah, maka selama proses fermentasi, selain memang kita melepaskan plasenta dari keping biji, kemudian memperlonggar kulit bijinya gitu ya sehingga nanti kita buang, maka nanti selama proses fermentasi itu juga akan terjadi perubahan warna keping biji. Ya, jadi perubahan warna keping biji, kemudian menumbuhkan aroma dan rasa coklat. Tapi masih belum sekuat nantinya diolah lagi gitu ya. Jadi masih memang ada rasa coklat agak pahit gitu kan ya. Itu sudah mulai muncul selama proses fermentasi dari si biji kopi tadi yang masih diselimuti oleh plasentanya gitu ya. Nah, kemudian terjadi perubahan warna keping biji. Apakah nanti dia yang kriolo yang tidak berwarna, ataukah nantinya gitu kan ya yang namanya parastero ya yang warnanya ungu, nanti dia agak
ke coklat nanti berubahnya. Oleh karena itu mengapa disebut dengan coklat gitu kan ya. Padahal asal muasalnya yang namanya biji kopi yang masih bukan biji kopi, biji kakao gitu ya, yang masih segar itu warnanya nggak coklat gitu ya, tidak coklat maksud saya. Dia ada yang berwarna tidak berwarna ataukah dia berwarna ungu gitu. Tapi setelah terjadinya proses fermentasi nanti warnanya akan berubah menjadi coklat. Jadi sehingga olahannya pun namanya coklat. Jadi begitu gitu ya. Jadi asal usulnya sebenarnya dari sana. Nah, itu terjadi proses fermentasi dari si biji kopi yang masih diselimuti oleh plasentanya. Nah, maka dari situ nanti ada berbagai cara gitu ya untuk melakukan fermentasi dari biji kakao yang ada di pabrik begitu kan. Itu berbagai macam cara dari yang saling sederhana gitu kan ya. Bisa jadi misalnya kita mempunyai yang namanya perkebunan kakao sedikit gitu ya. Kita bisa mengolahnya kok menjadi suatu biji kakao yang sudah berwarna coklat gitu. Bisa kita bungkus dengan daun saja gitu ya. Jadi biji kakao tadi gitu ya yang masih diselimuti plasenta, kita masukkan misalnya ke daun pisang kah ataukah ke daun talas yang besar begitu kan ya. Kita masukkan ke sana, kemudian kita tutup gitu. Dan kita biarkan begitu kan ya. Nanti harinya tergantung kita mau memproduksi biji kopi dengan aroma yang seperti apa, dengan rasa bagaimana begitu kan ya, tergantung kitanya sendiri. Nah, itu yang paling mudah. Nah, kemudian bisa juga dimasukkan ke dalam keranjang gitu kan ya. Katakanlah kita punya keranjang, kita masukkan, kita tutup gitu kan ya, difermentasi. Itu juga bisa. Atau juga yang paling banyak sih di perkebunan itu menggunakan peti bertingkat begitu ya. Jadi petinya itu ditingkat. Kemudian dari misalnya hari pertama ada paling atas nanti dimasukkan bijinya. Kemudian hari kedua di bawahnya lagi dibalik saja jadinya gitu kan ya. Hari ketiga begitu terus sampai hari ketujuh misalnya. Itu nanti petinya bertingkat 7 gitu. Kenapa jadi sampai harus bertingkat? Itu maksudnya adalah kita membolak-baliknya dengan hanya membalikkan si petinya saja. Karena kalau misalnya kita masukkan ke dalam keranjang atau dimasukkan ke dalam daun, itu kan secara manual kita harus bolak-balik. Karena kalau tidak dibolak-balik nanti malah fermentasinya akan karena kan kemungkinan besar untuk ada mikroorganisme yang lain, misalnya mikroorganisme patogen kah gitu ya yang tumbuh di situ, maka nanti bukan terjadi proses fermentasi, malah terjadi proses pembusukan. Kita tidak mengharapkan itu gitu kan. Nah, maka kita lakukan proses pembalikan gitu kan ya, ataukah kita lakukan pengadukan begitu kan ya dari biji kopi yang masih mengandung plasenta selama proses fermentasi. Atau juga yang ini, tapi di Indonesia jarang. Tangki kayu seperti pada pembuatan anggur. Jadi kayak drum tapi terbuat dari kayu, kemudian kan diputar terus. Kayak orang membuat anggur kan juga begitu ya, wine gitu ya. Nah, maka itu juga boleh bisa menggunakan yang seperti itu. Jadi prinsipnya adalah dia tertutup gitu kan ya, difermentasi namanya. Kemudian nanti kita bisa melakukan proses pengadukan begitu kan ya dengan tidak mengganggu si bijinya ini yang ada di dalam wadah tadi gitu kan ya. Nah, itu yang kita harapkan adalah seperti itu. Nah, itu prosesnya bisa saja kalian kalau misalnya mau memodifikasi ya silahkan saja ya. Tapi sebagian besar adalah yang digunakan ya proses fermentasinya dengan cara yang seperti itu. Nah, kemudian waktu fermentasi ini tergantung kepada pigmen ungu gitu kan ya, ataukah ukuran biji, jumlah biji yang kita fermentasi dalam satu wadah begitu ya, paritasnya, musimnya, apakah musim hujan ataukah musim kemarau gitu ya. Nah, itu nanti kita perhitungkan karena nanti akan berbeda gitu kan ya. Kondisi yang berbeda akan membuat juga lama fermentasi, suhu fermentasi juga adalah berbeda. Kecuali kita melakukan perlakuan begitu kan ya, kondisinya itu adalah diperlakukan bukan kondisi alamiah yang kita sesuai dengan musim yang ada gitu kan ya. Nah, biasanya proses fermentasi itu dari 1,5 hari gitu ya sampai 10 hari kita melakukan yang namanya proses fermentasi dengan suhu kurang lebih ya sekitar 50 derajat Celcius. Jadi hangat-hangat lah seperti itu ya, tidak terlalu panas dan juga bukan suhu kamar gitu kan ya. Jadi hangat itu diakibatkan karena memang di situ nanti akan terjadi proses enzimatis gitu kan ya, pertumbuhan mikroorganisme, tetapi kita tidak mengharapkan pertumbuhan mikroorganismenya adalah yang patogen. Nah, kita mengharapkan adalah memang apakah di situ ada bakteri asam laktat begitu ya, kemungkinan akan ada gitu kan ya, karena atau bakteri-bakteri yang memang khusus untuk enzim-enzim yang nanti tumbuh yang ada di situ gitu kan ya, dengan kondisi yang khusus untuk si coklatnya itu, kakaonya yang seperti itu gitu kan ya. Nah, itu yang terjadi ya.
Nah, itu difermentasi dulu. Jadi di situ nanti akan mudah kita melepaskan kulitnya, plasentanya, kemudian akan terjadi pembentukan aroma, rasa gitu dan warna ya selama proses fermentasi. Nah, setelah selesai fermentasi gitu ya. Nanti selesai fermentasinya, warnanya sudah berubah menjadi coklat ya, maka nantinya kan dia agak berlendir gitu ya permukaannya, karena kan ada yang plasenta tadi, kemudian pertumbuhan mikroorganisme pada proses enzimatis dan segala macam, maka kita perlu ada perendaman dan pencucian, artinya pembersihan lah seperti itu, yang gunanya untuk melepaskan plasenta dari biji dan untuk menghambat atau menghentikan proses fermentasi. Jadi kita cuci bersih, gitu ya. Setelah selesai proses fermentasi, gitu kan ya, kita cuci. Nanti bagian plasentanya kita buang dan kulit-kulit bagian permukaannya memang masih ada yang tersisa nantinya. Nah, setelah itu baru kita lakukan proses pengeringan. Jadi setelah pencucian itu adalah proses pengeringan, di mana nantinya itu nanti akan juga terjadi proses pencoklatan lebih lanjut. Jadi memang diawali proses pencoklatan itu pada waktu fermentasi. Itu terjadi, gitu ya. Apakah pencoklatan secara yang terjadi memang pencoklatannya secara enzimatis, ya, secara enzimatis pencoklatannya, ya nggak mungkin kalau secara reaksi Maillard gitu ya, ataukah karamelisasi, karena tidak ada suhu yang tinggi di situ, karena suhunya selama proses fermentasian ya suhu 50 derajat Celcius, hanya hangat saja. Nah, maka kemungkinan besar itu terjadi proses pencoklatan itu terjadinya adalah secara enzimatik gitu ya pencoklatannya. Nah, maka di situ dengan adanya proses pengeringan lagi gitu kan ya, maka akan berlanjut yang namanya proses pencoklatan dari biji kakao tadi gitu kan ya. Sehingga nantinya akan terjadi yang namanya oksidasi polifenol ini. Nah, karena kan kita bicaranya adalah pencoklatan secara enzimatis gitu kan ya. Nah, maka kita punya di dalam kakao ya, seperti juga di dalam kopi gitu kan ya, atau di dalam teh gitu kan ya, ada yang namanya fenolik, dan di situ akan terjadi proses enzimatik gitu ya, menggunakan enzim oksidase ya, fenolase kah gitu ya, oksidase kah. Nah, itu nantinya akan terjadi proses oksidasi terhadap polifenol yang memang secara alamiah itu banyak juga dikandung di dalam kakao begitu. Nah, maka akan terjadi proses pencoklatan. Nah, selama proses pengeringan itu nanti kadar air akan berkurang gitu kan ya. Kita mengharapkan kadar airnya ya nanti kalau disimpan biji kakao itu gitu kan ya, itu bisa bertahan lama, maka kadar airnya harus di bawah 10%, katakanlah 6-7%. Ini saya akan ceritakan sedikit ya. Indonesia memang penghasil kakao. Saya tidak lupa nomor berapa ya di dunia gitu, tapi memang di atas gitu ya. Jadi memang banyak sekali penghasil biji kakao ya, bukan penghasil coklat. Penghasil coklat itu kan olahan. Oleh karena itu banyak sekali coklat-coklat yang dari luar itu masuk ke Indonesia. Itu memang kasihan sekali sebenarnya Indonesia itu. Kenapa saya bilang kasihan? Karena kita penghasil kakao, kemudian kita ekspor yang namanya kakao itu. Dan biji kakao itu begitu kan ya, banyak sekali yang kadang-kadang dikembalikan karena dibawanya menggunakan kontainer melalui laut gitu kan ya. Kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi kadar airnya masih tinggi gitu kan ya, dibawa dengan menggunakan kontainer, maka nantinya banyak pertumbuhan-pertumbuhan yang tidak hanya mikroorganisme tetapi juga kayak semacam kutu-kutu kecil gitu kan ya. Sehingga pada saat sampai ke negara tujuannya itu dikembalikan lagi ke Indonesia, dan itu banyak terjadi gitu kan ya. Nah, oleh karena itu biji kakaonya pun itu banyak sekali yang dikomplain oleh pihak eksportir gitu kan ya, untuk mengembalikan kembali ke Indonesia. Tapi nggak masalah sebenarnya, kita harusnya jangan mengekspor biji kakao. Kan juga sekarang kan dari tahun berapa ya, tahun 2 tahun yang lalu, itu diharapkan bahwasanya Indonesia jangan mengekspor biji kakao, karena biji kakao lebih murah, tapi kita yang ekspor tuh harusnya olahan coklatnya gitu kan ya. Karena di Indonesia pun olahan coklatnya bisa diolah begitu. Nah, ini yang menjadi tantangannya, apakah kita harus mengekspor biji kakao ataukah memang harus coklat gitu ya yang kita ekspor. Harusnya coklat karena harganya lebih mahal. Jadi kalau kalian biasanya ketemunya dari Belgia gitu kan ya, coklat-coklat Belgia itu memang bagus coklatnya ya. Padahal Belgia tidak menghasilkan pohon kakao. Biji kakao itu nggak dihasilkan, mereka hanya mengimpor gitu kan ya, biji kakao, tapi mereka bisa menghasilkan olahan coklat yang sangat enak. Itu yang sebenarnya yang jadi tantangan gitu ya. Kembalikan lagi ke Indonesia dengan harga yang sangat mahal olahan coklatnya, padahal biji kakaonya dari Indonesia bisa jadi kayak begitu. Oke, nah kayak jadi kita lakukan pengeringan, dapat biji kakao seperti gambar ini. Nanti biji kakao yang dihasilkan akan seperti ini, warnanya coklat, begitu ya. Nah kemudian setelah biji kakao itu dikeringkan, biasa ya kita sortasi.
mutunya ada grade-grade-nya gitu kan ya. Ada grade 1, 2, 3 gitu kan ya. Jadi yang paling terbaik pasti grade-nya adalah 1 gitu ya. Artinya yang dia utuh gitu ya, tidak pecah-pecah, tidak ada di situ adalah kutu-kutu gitu kan ya, dan warnanya seragam gitu. Nah, itu yang tentukanlah apa namanya, kakao yang paling bagus gitu ya. Bukan kakao, ya biji kakao yang terbaik adalah yang seperti itu. Nah, maka setelah kita sortasi, memang siap untuk diekspor gitu kan ya, atau dijual ke pabrik-pabrik pengolahan coklat begitu. Maka nantinya biji-biji kakao ini tidak dikebun lagi nanti, dia akan sampai ke pabrik gitu kan ya. Jadi pabrik pengolahan coklat. Jadi biasanya dikirim dari tidak ada sih yang sekarang itu perkebunan sudah mengolah coklat sendiri gitu ya, tapi skalanya tidak terlalu besar, skala kecil biasanya ya di perkebunan. Ya, skala besarnya katakanlah saya bilang ya, kayak ceres gitu ya, kalau kalian suka makan silver queen atau apalah begitu ya, saya disebutkan aja pabriknya atau perusahaannya adalah pabrik ceres di Bandung gitu ya. Nah, maka di situ pabriknya di tengah kota gitu ya, maksud saya tidak di perkebunan gitu kan ya, dekat dengan kota Bandungnya gitu. Nah, maka di situ nanti dimasukkan biji kopi itu pertama kali haruslah disangrai. Jadi kayak biji kopi lagi, biji kakao itu nanti akan disangrai. Nah, maka seperti biji kopi juga ya, proses penyangraiannya, itu nanti akan terbentuk aroma di sana, begitu kan ya, bentuk-bentuk warna, ya, rasa, begitu kan ya, untuk bisa menghasilkan itu. Nanti di situ dia akan disangrai. Nah, penyangraian dari biji kopi, ingat istilah-istilah yang saya sebutkan ini ya, maka setelah kopi itu disangrai, maka akan dia disebut dengan kakao nibs. Jadi kakao nibs itu artinya istilah yang ada di pabrik gitu kan ya, itu adalah biji kopi yang sudah kering, kemudian disangrai, sebutannya adalah kakao nibs. Ya, setelah disangrai, itu namanya adalah kakao nibs. Ingatin ya. Nah, kemudian setelah itu, dari kakao nibs itu digerus atau dihaluskan untuk menghasilkan pasta. Jadi kalau kalian ingin tahu kok bisa sih yang dari biji kopi seperti ini bentuknya nanti bukan kayak tepung, tapi bentuknya menjadi pasta. Karena memang kalau kalian mau tahu di dalam kakao nibs itu artinya biji kopi yang hasil sangraian tadi, dia nanti mengandung yang namanya powder atau padatan ya dari kakao. Nah, nanti juga di dalamnya itu ada yang namanya kakao butter. Kakao butter istilahnya ya. Kakao butter itulah yang namanya lemak dari kakao. Itu biasanya orang lemak kakao itu digunakan untuk kosmetika, begitu ya. Jadi digunakan untuk kosmetika. Nah, oleh karena itu, karena campuran dari padatan dan kakao butternya, ya butter ya, bagian lemak dari kakao itu masih cukup banyak gitu kan, ya, memang tinggi sekali, maka nantinya dia kalau kita haluskan itu bentuknya adalah seperti pasta. Ya, pasta itu artinya dia tidak padat kayak powder gitu ya, tapi dia bentuknya kayak pasta. Jadi karena banyak kandungan lemak di dalamnya. Nah, ini yang disebabkan lemak yang meleleh gitu kan ya, jangan digerus. Jadi kakao nibs itu digerus, maka nanti akan bentuknya adalah pasta. Nah, pasta yang terbentuk ini kita sebut dengan kakao mash atau kakao liquor. Gitu ya. Jadi penyebutannya kalaunya kakao nibs itu masih bentuk biji-biji kakao, tapi kalau sudah kita hancurkan, kita menyebutnya menjadi kakao mash ataukah kakao liquor. Ya penyebutannya. Nah, nanti kakao liquor atau kakao mash ini akan berbentuk pasta pada suhu tinggi dan berbentuk padat pada suhu ruang. Jadi maksudnya itu, pasta pada suhu yang tinggi, dia akan melelehkan. Tapi walaupun dia padat pada suhu ruang, tapi bentuknya masih tidak seperti powder. Ya masih keras gitu ya, jadi masih ada lemak-lemak yang ada di dalamnya. Nah, karena yang tadi saya sebutkan begitu ya, yang bentuknya bisa menjadi pasta karena kandungan lemaknya di dalam kakao mash itu kurang lebih 50-52%. Tinggi sekali bukan? Jadi kalau kalian nanti lihat di pabrik ya, itu nanti dipisahkan kok nanti yang butternya, yang lemaknya dengan bagian yang padatannya ataukah powdernya gitu ya. Nah, itu yang terjadi untuk pengolahan kakaonya. Jadi pemisahan antara di bagian lemak dan bagian powdernya. Tapi kalau masih bentuk pasta, itu namanya kakao mash atau penyebutannya adalah kakao liquornya. Begitu ya, jangan ketukar-tukar ya.
Nah, selanjutnya, nah ini secara umum ya, tadi itu sampai yang tadi kita lakukan pemisahan, kemudian disangrai itu adalah kakao nips, kemudian bentuknya ada pemastaan atau dihancur gitu kan ya, nanti menjadi kakao nips berbentuk menjadi kakao mash atau kakao liqueur begitu ya, ini pasta coklatnya. Kemudian setelah itu nanti kita akan ketemu di sini pengempakan itu maksudnya pemisahan gitu ya. Ada yang lemak coklatnya ataukah kakao butter, dan ada juga bagian bungkil coklat atau juga biasanya adalah kakao powder penyebutannya. Begitu ya, dia dipisahkan lagi gitu. Karena proses pengolahannya orang biasanya dipisahkan lagi yang padatan-padatan, yang bagian butternya adalah bagian butternya. Begitu. Jadi ada sih proses pengolahan yang dicampur tapi jarang. Jadi biasanya dipisahkan antara butter ataukah lemaknya dengan bagian padatannya. Nah, ini yang bisa kalian lihat nantinya ya. Ini kakao biasa, ini adalah kakao nips, artinya adalah biji kakao yang sudah terjadi proses penyanggraian. Mudah-mudahan kalian ingat-ingatlah apa yang disampaikan sama saya. Ya, nanti dibaca-baca lagi ulang. Gitu ya. Nah, kemudian dari kakao mash itu, kakao mash ya, penyebutannya atau kakao liqueur sama saja, maka akan dipres. Dipres itu maksudnya memisahkan antara bagian lemak ataukah butternya dengan bagian powdernya atau padatannya. Itu dipres dengan tekanan sekitar 500 bar. Begitu ya. Biasanya itu ada alatnya kok, ditemukan oleh Van Houten. Mungkin kalau kalian pernah dengar Van Houten ya, Van Houten itu kan salah satu merek coklat. Itu sebenarnya dia penemu alat untuk memisahkan antara butter dengan bagian si powdernya. Begitu kan ya, itu dipisahkan dengan jalan mengepres, tapi dengan kekuatan tinggi, tekanan tinggi gitu kan ya. Nah, nanti kalau sudah ada ditekan gitu ya, atau dia dipres gitu kan ya, maka akan terpisah antara bagian lemaknya dan bagian padatan dari si kakao itu gitu ya. Bagian lemaknya disebut dengan kakao butter, sedangkan bagian padatannya kita sebut dengan kakao powder atau kakao kick ya. Ini atau kakao kick atau kakao powder itu sama. Jadi kalau kick atau kakao powder itu artinya kakao yang sudah dipisahkan dengan bagian apa? Bagian butternya atau bagian lemaknya. Sedangkan kakao butter itu hanyalah lemaknya saja. Ya, jadi ingat-ingat istilah ini karena istilah ini memang ada di pabrik nantinya di dalam proses pengolahan coklat. Jadi kalau misalnya kakao ya sampai yang tadi proses pengeringan itu sudah kakao selesai. Setelah itu dari kakao nips itu sebenarnya sudah melalui kita untuk proses pengolahan coklat. Nah ini kan coklat itu bisa dibentuk-bentuk nantinya gitu kan ya, tergantung dari kakao butternya bisa jadi berapa persennya kan gitu kan ya, ataukah seluruhnya dibuang menjadi kakao powder seluruhnya atau kakao kick semuanya gitu, atau kita tambahkan butter sekian persen begitu, maka nanti bentuk coklat olahannya nanti bisa jadi ada yang mengkilat, ada yang lebih lembek, ada yang agak kuat gitu kan ya. Tergantung kita mau membuatnya adalah yang seperti apa campuran-campurannya gitu ya. Karena itu kan nanti variasi aja olahannya mau bentuknya adalah seperti apa. Karena kan olahan coklat itu udah beraneka ragam gitu kan ya. Ada yang kakaonya lembek, bukan, coklatnya lembek, ada kakao coklatnya itu yang keras gitu kan ya, dan seperti itu. Itu bisa dilakukan proses ini karena pada prinsipnya ya hanya ini aja, kakao butter dan sama kakao powdernya. Selebihnya ya tinggal kita memvariasikannya saja, memodifikasinya adalah seperti apa. Nah, nanti kakao powder ini apabila kita tambahkan dengan alkali gitu kan ya, atau basa apapun itu, maka dia akan berwarna hitam. Jadi kalian nanti tidak aneh kalau pernah melihat coklat itu warnanya hitam, bukan coklat gitu ya. Jadi bukan warna coklat tapi berwarna hitam. Itu biasanya ditambahkan dengan basa begitu kan ya di pabrik, di kakao powdernya gitu kan ya, maka nanti akan berubah warna, dia akan hitam. Itu juga ada dan enak juga dimakan karena itu hanya merubah warna saja ya. Rasanya mah ya pahit-pahit begitu ya. Dia pahitnya enak kok, itu yang namanya coklat itu ya, seperti itu. Nah, biasanya apabila semakin hitam maka semakin hilang rasa coklatnya. Ya, pahit gitu ya. Nah, rasa coklatnya akan hilang gitu ya. Kalau coklat itu biasanya yang berwarna coklat, tapi kalau sudah ke hitam dia agak kepahitnya. Walaupun masih ada rasa coklatnya ya yang dirasakan. Nah, kemudian itu bisa dihafalin ya. Itu adalah sampai di sini gitu ya, proses pengolahan coklatnya, tinggal kalian menambahkan apa saja. Nah, kemudian yang perlu juga diperhatikan, katakanlah misalnya ada kacang almond atau kacang-kacang yang lain, ya itu tinggal menambahkan saja gitu kan ya. Kalau bentuk-bentuk mah tinggal kalian memvariasikan saja mau bentuknya adalah apa. Jadi proses pengolahannya mah di sini saja. Nah, mungkin saya perlu sampaikan sedikit gitu ya. Di Indonesia karena kita adalah
salah satu daerah tropis dan cukup panas ya hawanya, apalagi pada musim kemarau, maka biasanya kakao butter itu tidak dimanfaatkan, tapi menggunakan kakao powder. Kalaupun misalnya di dalam proses pengolahan coklat itu nanti ada lemak, digantikan dengan lemak nabati. Katakanlah ditambahkan dengan minyak kelapa sawit kah, ataukah dengan minyak kelapa kah, gitu kan ya. Jadi kakao butternya dipisahkan, gitu kan ya. Kemudian kita masukkan dengan menggantikan butternya itu, gitu ya, digantikan dengan lemak-lemak nabati lain yang bisa tahan lebih tahan di suhu kamar, gitu ya, sehingga tidak meleleh coklatnya. Oleh karena itu di Indonesia itu kan pada suhu biasa kan disimpan kan tidak meleleh. Karena memang kakao butternya sudah dilepaskan, kemudian digantikan dengan lemak nabati. Nah, hanya saja kalau misalnya yang enak itu sebenarnya menggunakan kakao butter sih, jangan menggunakan lemak nabati gitu kan ya. Tetapi otomatis coklatnya harus dimasukkan ke dalam pendingin gitu ya, sehingga suhunya rendah dan tidak membuat si coklatnya itu akan meleleh. Jadi dia akan tetap ya berupa batangan-batangan kah gitu kan ya, atau bentuk-bentuk yang lain kah gitu ya. Jadi tidak meleleh. Jadi kita gunakan kalau di Indonesia kalau misalnya menggunakan kakao butter yang asli gitu kan ya, maka harus dimasukkan ke dalam lemari es lah paling tidak di suhu chilling gitu ya. Kalau tidak ya kita gunakan di perusahaan-perusahaan pengolah coklat itu biasanya menggunakan penggantinya adalah lemak nabati yang digunakan gitu ya. Jadi memang agak rasa-rasa minyak-minyak kayak begitu akan muncul karena rasa minyak atau lemak gitu ya dari lemak nabati dengan rasa butter itu berbeda gitu ya. Jadi butter dari kakao itu lebih enak. Kalau kalian mau tahu. Oleh karena itu biasanya digunakan untuk kosmetik. Biasanya salah satu kosmetiknya itu adalah untuk penyuci memuka gitu ya. Jadi biasanya dia akan mengeluarkan bagian-bagian dari kotoran-kotoran yang ada di muka begitu kan ya, digunakan untuk kulit lah begitu ya, untuk digunakan adalah kakao butter. Biasanya bentuknya dibentuk menjadi sabun. Ya kan sabun pengolahannya kan dari minyak ya, atau lemak kan, ini butter aja penyebutannya. Sama saja nanti dibasahkan, nanti dia akan menjadi padat begitu. Sama dengan kakao butter biasanya dibentuk menjadi sabun ya, kemudian jadi sabun muka nanti digunakan untuk itu atau bahan yang lainnya. Oke. Itu adalah kakao butter sama kakao powder atau kakao kick begitu ya. Nah, itu proses pengolahannya. Nah, kemudian saya ingin tambahkan, kalau kakao powder mungkin kalau kalian melihat ada kakao atau coklat gitu kan ya, yang bentuknya powder, biasanya yang ada apa ya, itu capnya itu yang ada perempuan begitu kan ya, yang di belakangnya ada kincir angin, itu adalah kakao powder. Jadi di situ tidak ada bagian lemaknya. Ya, jadi kakao powder benar-benar yang sudah terpisah dari butternya begitu. Nah, itu adalah kakao powder karena itu dia agak lebih pahit ya dibandingkan dengan kalau misalnya dia bentuknya masih ada butter-butternya. Itu dia agak lebih serasa coklat ya, pahitnya agak kurang begitu. Oke, nah itu adalah kakao ya, yang olahan-olahannya. Nah kemudian kita hubungkan dengan bahan penyegar. Mengapa orang memakan coklat gitu ya? Karena coklat kan dari kakao. Itu biasanya dia salah satu bahan penyegar. Memang kalau misalnya si coklatnya itu memang asli dari kakao begitu kan ya. Dia akan merasa bahwasanya merasa enak seperti kita minum teh atau minum kopi gitu kan ya. Itu sebenarnya membuat orang menjadi segar gitu kalau misalnya mengkonsumsi yang namanya kakao gitu ya. Nah, ini kan berbahaya nanti jadi lemaknya apa? Nah, ini yang berbahaya itu ya tadi, lemak yang dikonsumsi bukan dari kakao butternya, tapi yang dikonsumsi adalah lemak yang memang dari nabati gitu yang jadi permasalahan gitu kan ya. Bagi orang-orang yang biasanya untuk diet atau apa gitu ya, tapi sebenarnya dia akan merangsang merangsang untuk menjadi segar ya, karena di dalamnya itu ada theobromine gitu ya. Jadi theobromine itu adalah komponen atau senyawa yang ada di dalam kakao gitu ya. Kalaunya di kopi kan kafein, kalaunya di teh itu namanya tein, tapi ada juga yang menyebutnya kafein begitu. Kalau di tembakau kan nanti namanya nikotin gitu kan ya. Nah, itu yang seperti itu ya, kandungan dari kakao yang menyebabkan dia menjadi zat perangsang yang buat menjadi segar. Oke. Nah, itu yang pertama adalah tembakau ya. Saya lanjutkan lagi ya sebelum kalian bertanya. Yang selanjutnya, yang kelompok yang keempat dari bahan penyegar itu adalah yang berasal dari tanaman tembakau. Saya terus terang katakanlah bahwasanya yang namanya tanaman tembakau itu memang saya katakan tidak tumbuh di Kalimantan Selatan. Yang tumbuh itu ya hanya yang dua komponen aja dari bahan penyegar, kopi dan kakao ya. Kalau tembakau tidak ada gitu ya. Tapi nanti kalian belum silahkan aja memodifikasi daun apa kayak gitu kan ya yang bisa
digunakan untuk mengolah rokok ya, rokok palsu maksud saya, rokok yang tidak ada nikotinnya, kan itu boleh-boleh saja. Nah, maka yang namanya tembakau itu nanti yang diambil adalah daunnya. Daun tembakau itu besar-besar, gitu ya. Di mana tembakau ini berasal dari tanaman yang namanya ada beberapa jenis tanaman juga gitu kan ya, ada Nicotinae tobacco ataukah Nicotinae rustica ataukah Nicotinae petunoides gitu kan ya, di mana yang memang ya itu berbagai macam jenis ya yang namanya tanaman tembakau begitu kan ya. Di Indonesia juga berbagai macam jenis nanti tanaman tembakau itu yang juga diperuntukkan untuk berbagai jenis rokok juga gitu ya, karena jenisnya tembakau itu mempengaruhi dari rasa rokok itu sendiri gitu ya. Nah, yang paling terasa itu memang tembakau dibandingkan dan kopi ya, dibandingkan dengan teh ataukah coklat begitu kan ya, kayaknya nggak ada zat perangsangnya deh gitu ya. Kalau kopi oke lah begitu ya, terasa juga. Tapi tembakau itu lebih terasa lagi karena membuat orang itu kecanduan begitu ya, merasa enak pada saat dia merokok begitu kan ya. Nah itu memang karena di dalam rokok itu bukan di dalam rokoknya karena ada tembakau, karena rokok bisa jadi nanti bukan tembakau isinya gitu kan ya, yang saya bilang tadi rokok palsu gitu kan ya, supaya yang bagi perokok untuk berhenti dia disuruh untuk mengkonsumsi rokok itu gitu ya, di mana tidak mengandung nikotin di dalamnya gitu. Nah maka ini ada zat perangsangnya yaitu nikotin. Ini berbahaya memang bagi orang-orang yang tahu gitu ya bahayanya, di mana dalam setiap iklan rokok itu pasti pada bagian bawahnya adalah janganlah kalian merokok karena merokok itu sebenarnya bisa membunuh bla 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 dan sekali yang lain-lainnya lah gitu ya, dengan gambar tengkorak biasanya. Tapi ya aneh, bagi yang perokok mah cuek aja gitu ya, nggak perlu membaca itu ya, rokok aja gitu ya. Ya saya juga tahu bahwasanya yang namanya nyawa itu kan miliknya Allah begitu ya, tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kita mati, kapan kita meninggal gitu ya. Tapi kan kita berusaha untuk tidak untuk hidup sehat begitu kan ya, kan tidak tahu kita kapan matinya gitu kan. Nah inilah silahkan merokok tapi saya tidak mengharapkan kalian menjadi perokok begitu. Nah ini adalah tembakau. Nah di mana jenis tembakau itu macam-macam, mungkin kalian pernah mendengar tembakau Portland Linden gitu kan ya, ini banyak ditanam di daerah Klaten dan sekitarnya, dan ini biasanya baik digunakan untuk rokok cerutu gitu ya. Cerutu itu paling bagus itu adalah Portland Linden karena cerutu tidak semua daun tembakau bisa dijadikan cerutu gitu kan ya. Dan itu memang yang namanya cerutu itu adalah jenis daun tembakau yang terbaik. Nah, kemudian juga ada tembakau Delhi sesuai dengan namanya ya, karena itu di daerah Delhi Langkat Sumatera sana gitu ya, Sumatera Selatan. Itu banyak juga dihasilkan tembakau. Yang pasti dia daerah dataran tinggi gitu ya. Nah, tembakau ini berkualitas ekspor dan biasanya juga digunakan untuk pembuatan cerutu. Kemudian juga ada tembakau Virginia, itu tembakau yang dimana banyak ditemukan di daerah Besuki, Bojonegoro, dan Lombok gitu kan ya. Ini biasanya digunakan untuk rokok sigaret. Tahu bedanya cerutu sama sigaret? Mungkin gini, kalau sigaret itu yang rokok-rokok yang biasa tuh, yang rokok merek apa gitu kan ya, yang rokoknya itu adalah sigaret gitu ya, yang kalian mungkin laki-laki sering merokoknya itu adalah itu. Kalau cerutu itu adalah rokok yang memang sebenarnya di bagian belakang nanti akan saya jelaskan ya. Itu nanti gulungan-gulungan daun. Jadi kayak mafia itu kan biasanya rokoknya bukan sigaret tapi rokoknya adalah rokok cerutu karena juga akan lebih berat gitu kan ya. Karena kalau sigaret kan ada lapisan kertas di bagian permukaannya. Dan sekarang banyak filternya yang ditambahkan supaya tidak banyak nikotin yang masuk ke dalam paru-paru manusia, begitu kan ya. Nah, maka kalau cerutu itu benar-benar gulungan dari daunnya gitu kan ya, daunnya tembakau langsung dibakar gitu kan ya, diisap, ya udah itu lebih berat lagi rasa nikotinnya di dalamnya gitu kan ya. Jadi biasanya mafia yang melakukannya. Oke, kemudian yang keempat itu adalah tembakau tiruan. Nah ini, yang saya tadi bilang, bisa jadi nanti isi dari di dalam kertasnya rokok itu isinya bukan tembakau gitu ya, tetapi isinya adalah apakah dari selulosa kah, atau serbuk kayu kah, atau daun yang manakah gitu kan ya. Artinya tembakau tiruan. Tembakau tiruan itu ya dimasukkan di linting gitu kan ya, supaya ada rasa rokoknya tapi tanpa nikotin, itu nanti dikasihkan flavor rokok. Karena flavor rokok itu sudah diproduksi gitu kan ya. Jadi flavor rokok itu diproduksi untuk bisa sebenarnya
mengapa ya, tidak terlalu banyak orang yang kecanduan rokok yang sebenarnya gitu kan ya. Tapi ya bagi perokok yang berat ya tahu dia yang mana yang rasa tembakau asli dengan ada nikotin, mana yang rokok yang palsu gitu kan ya tanpa ada nikotin di dalamnya. Dia tahu rasanya itu gitu kan ya. Nah, itu juga tidak tahu perkembangannya sampai di mana gitu kan ya. Bisa jadi memang tidak terlalu banyak perkembangannya untuk rokok tiruan yang sebagian besar masih menggunakan tembakau untuk yang dilintingnya gitu kan ya. Nah, itu yang terjadi untuk proses beberapa jenis tembakau yang ada gitu kan yang digunakan untuk proses pembuatan rokok. Nah, maka kita mulai gitu kan ya untuk mengolah rokok dari berbagai macam jenis tembakau tadi, kita mulai untuk mengolahnya gitu ya. Di mana kita mulai dari daun tembakau. Itu daun tembakau pun itu dipetik itu macam-macam gitu kan ya. Jadi ada yang daun tanah, ada yang kaki pertama, ada kaki atas, madia pertama, madia tengah, madia atas, daun pucuk gitu kan ya. Karena kita lihat nantinya kan dia besar-besar. Nanti dipotong semua itu yang nanti bisa jadi di sini dikatakan gitu kan ya bahwasanya tembakau normal itu kurang lebih 20 sampai 32 helai daun dalam satu pohonnya. Begitu. Jadi dari pucuk ke daun tanah yang di bawah yang dekat dengan tanah gitu kan ya. Nah, itu daun tanah. Tapi ini berbagai macam ini nantinya yang tergantung kita mau produksi rokoknya yang seperti apa begitu kan ya. Tapi biasanya dicampur juga seluruhnya gitu kan ya. Tidak seperti teh yang ada kriteria masing-masingnya gitu kan. Gitu. Nah, kemudian dari daun tembakau tadi yang setelah kita panen gitu ya, kita petik gitu kan ya dari tanamannya, kemudian kita lakukan sortasi dulu. Ya, sortasi basah dan diletakkan di sunduk. Tahu nggak sunduk? Sunduk lawang kalau orang Banjar bilang gitu ya. Jadi kayak semacam lidi, bukan lidi sih, tapi ini dari bambu nanti membuatnya kita jadikan beberapa daun gitu ya, dijadikan satu gitu kan ya. Disortasi yang mana yang bagus daunnya, yang mana yang jelek gitu kan daunnya disunduk namanya gitu ya, seperti lidi besar ataukah sujen atau juga biting namanya gitu ya, seperti ini tampilannya gitu ya, seperti ini tampilannya. Nanti kita letakkan karena ini daun segar, kita jadikan satu-satu supaya nanti mempermudah untuk proses pengeringannya gitu kan ya. Kemudian nanti diambil disortasi lagi itu juga lebih mudah dengan jalan disunduk. Nah, kemudian setelah disunduk satu-satu, letakkan nantinya di bambu gitu kan ya, diikat biting-biting tadi diikatkan. Jadi nanti tinggal mengangkat si doloknya ini namanya dolok ya. Jadi biting-biting tadi atau sunduk-sunduk tadi gitu kan ya, itu diletakkan di atas dolok ataukah semacam bambu gitu panjang. Nah, jadi kita nantinya mengangkat untuk memindahkannya lebih mudah. Gitu kan ya. Jadi di atas doloknya dijadikan satu, ini anak kecil yang bekerjanya. Nah, kemudian setelah itu ada namanya gelantangan. Mungkin kalau orang banyak ngelantang itu ya sama kayak diangin-anginkan begitu ya. Jadi bukan jarang sih ada jarang memang melakukan pengeringan di bawah sinar matahari. Biasanya untuk lebih menghasilkan rasa dan aroma rokok yang enak gitu ya, itu dilakukan proses angin-angin. Jadi diangin-anginkan. Jadi dia ada atapnya gitu ya, tidak langsung kena dengan sinar matahari. Nah, itu disusun nanti dolok-dolok tadi di suatu los pengeringan begitu ya. Jadi suatu tempat, los itu kan tempat yang luas gitu kan ya. Nah, itu nanti di kayak semacam dijemur lah begitu ya. Nah, digelantang kan namanya gitu ya, tapi tidak langsung di bawah sinar matahari. Nah, kemudian dilakukan pengeringan. Memang tadi pengeringan berbagai macam. Yang paling bagus memang pengeringan angin dibandingkan dengan pengeringan matahari. Ya, tapi kalau kalian mau rasa lebih enak, ya untuk rokok, saya bukan perokok ya, tapi saya bertanyalah sama orang yang suka merokok begitu kan ya. Nah, Harry, Bu. Kenapa? Harry. Nah, maka nantinya itu pengeringannya menggunakan asap. Jadi di bawahnya ini tempat ini ya, diasapkan di bawahnya. Jadi kayak pengeringan panas buatan ya. Jadi ada asap, jadi rasanya lebih enak gitu ya. Jadi ada asapnya itu yang membuat ternyata si rokok yang dihasilkan juga lebih enak dibandingkan hanya dikering anginkan begitu. Tapi ya memang kalau diasap kan harus dijaga asapnya gitu ya supaya jangan terjadi kebakaran atau suhunya terlalu tinggi gitu kan ya, seperti itu. Oke, juga ada pengeringan ini matahari, gitu ya, di bawah sinar matahari. Silahkan saja memodifikasinya yang seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian setelah dikeringkan, ini kan nanti dolok-dolok itu kan dikeringkan ya. Nanti unting itu pelepasan daun dari biting. Jadi yang sudah kering, ini kering, ya tergantung harinya, tergantung cuaca, begitu ya, berapa lamanya, gitu ya. Yang pasti dia akan menjadi kering. Ya, daun kering lah, seperti itu, gitu kan ya.
Nah, dia akan dilepaskan. Jadi unting ini adalah pelepasan daun dari bitingnya. Jadi dari biting tadi dilepaskan, begitu kan ya. Maka daunnya selanjutnya kita sortasi lagi. Ya, setelah dikeringkan itu disortasi lagi. Ini sortasi basah ya di awal, disortasi lagi. Yang mana yang bagus, yang mana yang lembut, yang masih ada bolong-bolong atau ada jamur atau segala macam begitu kan ya. Nah, itu diperhatikan lagi, disortasi, kemudian diperamkan kayak fermentasi lah sebentar gitu kan ya dalam satu ruangan untuk melemaskan dari si daun-daun tadi agar lebih lemas. Karena kan nantinya kita harus namanya apa ya, dipotong-potong itu. Setelah kita sortasi akhir, jadi lupa namanya saya, nanti ketemu namanya gitu ya. Nah, itu nanti disortasi, daun-daun ini baru dimasukkan ke pabrik. Kalau ini kan pabrik pengolahan rokok. Jadi kalau ini kan masih di pabrik dekat kebun ya, ini sampai kering itu biasanya hanya disortasi sampai halus gitu ya, sampai sortasi akhir itu biasanya di perkebunan, ya di pabrik perkebunan, gitu ya, belum sampai ke pabrik rokoknya. Nah, kemudian setelah itu nantinya gitu kan ya, nah ini dibawa ke pabrik pengolahan rokok. Nanti banyak kok di Jawa Timur tuh banyak sekali pabrik pengolahan rokok ya, besar-besar lagi ya, Jarumnya kah, Bentolnya kah, Gudang Garamnya kah gitu kan ya, Sampurnanya kah gitu kan ya, saya sebutin aja merek-merek di situ. Itu semuanya di Jawa Timur. Memang Jawa Timur yang paling banyak gitu ya untuk menghasilkan rokok. Nah, kemudian setelah sampai di pabrik gitu kan ya, dirajang. Nah, ini dirajang yang saya bilang tadi, dirajang, dipotong kecil-kecil gitu ya. Kita juga bisa, tapi kalau manual kan terlalu lama. Nanti ada alatnya untuk merajang, memotong-motong kecil-kecil gitu ya. Itu nantinya tembakau yang telah dirajang, kemudian setelah dirajang itu kan dilinting. Ya, dilinting itu artinya hasil rajangan ini dimasukkan ke dalam kertas, kemudian digulung ya sampai nanti menjadi rokok. Nah, disinilah nanti ada berbagai macam jenis rokok. Tadi saya sebutkan di awal ada rokok sigaret ya, ada rokok cerutu gitu kan ya. Nah, maka nantinya ini tergantung dari komposisi dari tembakau yang dimasukkan ke dalam si kertasnya tadi. Ada penyebutan lain, kalau kalian mau tahu, sigaret itu nanti ada dua macam, ada sigaret, ada yang kretek. Yang di Indonesia apalagi kretek-kretek gitu kan ya. Itu adalah di mana rokok kretek itu seperti rokok sigaret tetapi ditambahkan dengan apa? Di sini cengkehnya minimal 30%. Ya, ada cengkehnya. Jadi cengkeh yang dimasukkan yang membuat nantinya pada saat orang merokok gitu ya, bunyinya menjadi kretek-kretek sehingga disebut dengan rokok kretek. Ada juga yang sigaret yang tidak kretek gitu kan ya. Artinya dia ke cengkehnya sedikit atau tanpa cengkeh juga bisa gitu kan ya, jadi tidak berbunyi kretek-kretek, maka dia hanya disebut dengan sigaret saja gitu ya. Nanti ada kertas khusus yang dimasukkan gitu ya, kertas rokok lah sebenarnya kalau kakek-kakek zaman dulu gitu kan ya, ada kertas khusus liting sendiri, tembaku jar orang Banjar itu gitu ya, sebenarnya dari kata tembakau gitu ya, tembaku. Nah, itu dimasukkan liting sendiri, ya udah dirokok sendiri gitu kan ya. Nah, rokok kretek itu nih ukuran standar ya. Jadi kadang-kadang ukuran standarnya rata-rata berbatangnya adalah 2 gram, kemudian bobotnya sekitar sekian gram, ukuran panjang membatangnya sekitar 80 mm ya, 8 cm lah kurang lebih. Diameter ujungnya itu adalah 9 mm dan diameter pangkalnya 7,5 meter. Ya, jadi antara ujung sama pangkalnya tidak sama ukurannya. Nah, kemudian rokok kretek yang berbentuk sigaret gitu kan ya, itu nanti ada yang ada yang kayak begini bentuknya, ada yang bentuknya sigaret itu dia agak berbeda ya, itu sama antara ujung sama pangkalnya sama kalau untuk yang sigaret itu. Ada juga yang rokok kretek yang bentuknya sigaret, ada juga rokok kretek yang bentuknya itu kretek aja gitu kan ya. Nah, itu yang seperti itu bisa gitu kan ya. Nah, kemudian ini yang cerutu yang saya sampaikan. Jadi cerutu itu adalah sejenis rokok yang isi maupun lapisan kulit terluarnya itu adalah dari daun-daun tembakau yang jenis tertentu. Yang tadi saya itu apakah Portland London ataukah tembakau Delhi gitu ya, memang kualitasnya sangat bagus sekali. Kualitasnya bagus sekali sehingga setelah dilakukan proses pengeringan dari si daun tembakau tadi, pada saat kita gulung yang seperti ini manual sekali ya, digulung nih isi-isinya, ada pilarnya, ada deck bloodnya gitu kan ya, bisa jadi ini macam-macam. Ini nantinya kalau kita gulung, ya jadi bukan kertas yang menggulungnya, itu adalah dari daun tembakau itu sendiri, maka haruslah suatu daun yang memang punya kekuatan elastisitas yang tinggi supaya jangan sobek begitu kan ya, jadi bagus sekali isinya. Nah, ini adalah biasanya orang-orang yang memang perokok berat gitu ya, biasanya menggunakan yang namanya cerutu.
Oke ya. Nah, kemudian apa lagi? Satu lagi ya rokoknya, itu adalah rokok putih. Saya mengajarkan ini hanya sekedar pengetahuan ya. Kalau yang merokok mungkin tahu, tapi bagi yang tidak perokok juga tidak apa-apa. Paling tidak kita tahu bahwasanya salah satu bahan penyegar itu adalah rokok. Kalau misalnya kalian mau modifikasi rokok juga silahkan saja, begitu ya. Ini adalah rokok yang berasal dari tembakau Virginia dengan atau tanpa bahan tambahan. Ya, jadi dia tanpa bahan tambahan gitu ya, kemudian digulung dengan kertas khusus untuk rokok putih. Nah, ini memang bobot per batangnya agak lebih ringan ya dibandingkan dengan sigaret ataukah dengan kretek. Jadi rokok putih itu yang kalian sering gunakan itu yang tipis-tipis, sekurus gitu kan ya. Kadang-kadang ada filternya di bagian bawahnya gitu ya, karena beratnya juga ringan. Kemudian juga kertas per batangnya hanya sekian gram begitu ya, panjang per batangnya lebih pendek, 70 mm, kemudian keliling lingkarannya per batangnya sama saja, atas ujung-ujung sama pangkalnya sama ya, ukuran diameternya tidak berbeda gitu kan ya, maka sekitar 24 mm. Nah, itu yang apa namanya untuk beberapa jenis rokok ya. Kalau misalnya nanti menambahkan bisa jadi karena saya juga bukan perokok begitu ya, juga pengamat rokok juga tidak gitu ya, karena memang terlalu tinggi bagian nikotinnya, itulah yang menyebabkan apa namanya tidak saya memperhatikan yang namanya rokok, paling nggak tahu lah rokok itu adalah seperti apa. Oke, nah itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu oleh kalian, silahkan. Kalau misalnya mau ada yang bertanya atau apa ya yang berhubungan dengan kakao, yang berhubungan dengan tembakau, begitu ya, silahkan saja. Monggo. Ibu, saya ingin bertanya. Satu-satu siapa dulu? Duluan aja. Siapa? Olam Weni kah? Weni. Silakan Weni. Ibu, cocoa criollo itu Bu untuk olahan apa Bu? Sudah, itu saja. Iya Bu. Ya, oke. Tadi itu kan ada dua jenis kakao ya, yang satunya criollo, yang satunya adalah parastero. Ya, sebenarnya untuk olahan khusus tidak ada. Jadi kedua-duanya adalah sesuatu hal yang silahkan dilakukan proses pengolahannya ya, baik yang parastero ataukah yang criollo gitu ya. Walaupun sebenarnya orang lebih banyak untuk di Indonesia itu yang menanam yang parastero, yang tadi bijinya yang warna ungu ya. Kalau yang criollo itu kan yang bijinya warnanya tidak berwarna atau warna putih lah. Putihnya juga bukan putih sekali gitu kan ya, jadi tidak berwarna lah dikatakan yang seperti itu. Nah, itu adalah yang criollo. Jadi untuk proses pengolahan dari kakao menjadi coklat apa, itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Semuanya adalah sama. Begitu. Bu, boleh, jadi Bu, boleh dicampur oleh Bu. Kedua jenis kakao tuh boleh dicampur dalam pengolahannya. Boleh dicampur misalnya dari parastero, apakah dari criollo gitu ya. Boleh aja, tidak masalah. Hingga nantinya memang bisa jadi kan ada di situ komposisinya yang lebih banyak, yang lebih sedikit, yang mana gitu kan ya. Tetapi sebenarnya mengapa orang memisahkan ya bisa jadi nanti untuk prosesnya kalau dicampur secara keseluruhan terlalu banyak yang satu yang lainnya sedikit gitu kan ya, itu nanti memang ada terjadi proses pengolahan coklatnya, itu nanti akan terjadi karakteristik yang berbeda dari tampilan fisik gitu ya, karena kan coklat itu adalah tampilan fisik yang diutamakan. Tampilan fisiknya dan rasanya memang juga diutamakan begitu kan ya. Tapi kalau rasa bisa, tapi kalau misalnya tampilan fisiknya apakah dia nanti mudah terbentuk ataukah mudah meleleh gitu kan ya. Nah, itu yang harus dipelajari. Kan itu dia tidak hanya komposisi kimia maksud saya, tetapi juga bagaimana fisika mekanik gitu kan ya. Artinya membuat si coklat itu pada saat dia diletakkan di suhu kamar dalam waktu yang beberapa lama, itu dia tidak meleleh gitu kan ya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan dalam proses pengolahan dari kakao menjadi coklat. Nah, itu tambahan-tambahan apakah begitu ya. Tapi secara ininya sih tidak masalah kalau misalnya criollo dan parastero itu digabungkan. Begitu. Baik Bu, terima kasih. Ya, lanjutkan. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Sebutkan. Saya Istiqomah. Silahkan. Ingin bertanya. Kan Bu di pasaran ada yang menjual coklat putih. Nah, apakah coklat putih itu dibuat dari coklat yang berwarna coklat terus diputihkan atau dari penyangraian biji kakao tersebut, Bu? Terima kasih. Oke. Kalau kita perhatikan tadi ya, memang ada coklat yang warnanya putih. Orang bilangnya coklat, tapi sebenarnya warnanya putih gitu ya. Jadi ada yang warna coklat, ada yang warna hitam, dan ada yang warna putih gitu ya.
Kalau misalnya yang warna putih, kalau misalnya proses pencoklatan kan mulai dari proses fermentasi. Kemudian penyangraian untuk meningkatkan saja ya, meningkatkan pencoklatan, kemudian meningkatkan aroma, lebih dipertajam lagi gitu ya, lebih dipertajam lagi warnanya dan lebih dipertajam lagi yang namanya aroma dan rasa ataukah flavor gitu ya dari si olahan coklatnya untuk terjadinya proses penyangraian. Nah, kan tetapi nantinya yang perlu kalian ketahui untuk proses pengolahannya untuk coklat yang warnanya putih itu nanti ditambahkan dengan susu sehingga nanti warnanya akan menjadi ya biasalah kalau susu kan warnanya putih ya. Kalau dicampurkan secara ininya sudah tahu kalian warnanya pasti tidak akan menjadi coklat lagi. Tapi bisa jadi lebih muda ataukah lebih putih gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya itu yang terjadi gitu ya, biasanya ditambahkan dengan susu, sedangkan proses pengolahannya dia tetap akan yang namanya coklat akan berwarna putih. Bukan, berwarna coklat maksud saya. Kakao itu diolah dia akan berwarna coklat. Secara alamiahnya akan terjadi yang seperti itu. Kalau misalnya nanti ada coklat berwarna merah ya silakan berwarna merah gitu ya. Begitu sih Istiqomah. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Siapa dulu nih? Ada dua orang. Siapa? Siapa? Richard ke duluan? Atau siapa tadi perempuan suaranya? Saya lupa, nggak lihat. Marsha, Bu. Siapa? Oh, Richard aja duluan. Oh, siapa? Richard duluan. Silakan Richard. Siapa duluan? Richard. Silakan Richard dulu. Richard, kamu mau bertanya? Kalau nggak Marsha. Richardnya nggak ini. Marsha, silakan. Izin Kedengaran nggak? Nah, dia masuk lagi. Ya udah, Marsha, Richard dulu. Silakan Richard. Iya, Bu. Richard mau bertanya, Bu. Kan Richard pernah bekerja di bagian pengolahan kopi, Bu. Nah, sampai sekarang tuh kayak kadang tuh bingung, Bu. Kenapa beda ketinggian kopi di atas permukaan laut tuh berpengaruh sama tingkat keasamannya, Bu? Apa ketinggian apa? Ketinggian penanam kopi di atas permukaan laut, nah, Bu. Oh. Itu kenapa tingkat keasamannya? Bu. Terima kasih. Oke. Saya materinya kakao sama ini ya, nggak apa-apa, tembakau ya, tapi kamu bertanya tentang kopi. Oke, jadi kopi itu secara alamiahnya kopi dimanapun dia ditanam, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah, begitu ya. Maka yang pasti di dalam kopi itu salah satu hal yang pasti akan ada itu adalah asam kriogenat. Ya, asam kriogenat. Jadi asam yang nanti terasa asam. Jadi kopi apa saja sebenarnya dia akan terasa asam. Tinggal nantinya rasa asam ini, rasa asam kopi ya, itu nanti ada yang kuat, ada yang lemah, begitu kan ya. Nah, itu rasa asamnya memang sebagian besar dari asam kriogenat, walaupun ada asam perulat, ada asam kafeinat, begitu kan ya, yang nanti dihasilkan baik dari biji kopi itu sendiri, ataukah dalam proses pengolahan kopinya pada waktu penyangraian. Itu juga bisa terbentuk nanti berbagai macam jenis asam-asam yang terbentuk. Nah, itu secara ininya dulu harus dipahami. Nah, kemudian kalau misalnya berdasarkan ketinggian, bisa jadi memang kita bicara keasaman itu gini, bicara paritas, ya kan ada Robusta, ada Arabica, ada Liberica, begitu kan ya. Kemudian juga ketinggian dari dataran tinggi, gitu kan ya, itu akan mempengaruhi di dalam proses produksi secara alami dari suatu buah. Buah apa saja sebenarnya? Buah kopi kah? Buah pepaya kah? Buah pisang kah? Gitu. Itu mempengaruhi. Jadi mempengaruhi sekali karena nanti kan di situ ada proses untuk pembentukan asam gitu ya, pembentukan itu kan dia tidaklah selalu sama dimanapun tempatnya berada, persentasenya itu nanti dipengaruhi oleh tempat, karena tempat itu nanti mempengaruhi pada saat dia fotosintesis, kemudian proses biosintesis, begitu kan ya, itu kan dipengaruhi oleh cahaya, kan begitu ya untuk tanaman ya, walaupun kita kan atau saya kan bukan keahliannya untuk bidang agronomi gitu, tapi pasti akan dipengaruhi proses itu, karena pembentukan komponen-komponen yang ada di dalam buah itu dipengaruhi oleh proses-proses yang tadi saya bilang.
apakah yang pasti proses biosintesis. Biosintesis itu adalah proses pembentukan komponen-komponen yang ada di dalam suatu bahan. Katakanlah di sini buah-buahan, gitu ya. Katakanlah di sini adalah buah kopi. Dia dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, baik suhunya, kelembapannya, gitu kan ya, kemudian sinar mataharinya, kemudian juga komponen organik yang ada di dalam tanah, gitu kan. Itu mempengaruhi terhadap buah yang dihasilkan. Jadi yang pasti biji kopi itu mengandung yang saya sebut tadi asam klorogenat. Nah, itu penyebabnya ya pasti lingkungan, karena dimanapun orang menanam itu kan orang agronomi ya, dia memang tidak ke pasca panennya. Tapi ya kalau kita memahami bahwasanya buah itu terbentuk ya pada saat dia itu terjadi proses biosintesis. Biosintesis dari mana sih, gitu kan ya? Bisa mensintesis secara mikroorganisme kan tergantung dari varietasnya, kelembapannya, suhunya gitu ya, kemudian juga unsur haranya itu kan mempengaruhi sekali terhadap kondisi si buah yang dihasilkan. Begitu sih jawaban saya, Richard. Bu, terima kasih Bu, maaf melenceng. Oke, lanjutkan Marsha. Assalamualaikum Bu. Izin bertanya. Jadi untuk menghasilkan kualitas kakao yang baik, apakah ada khusus gitu Bu dalam pengolahan atau pemanenan? Oh, okay. Untuk menghasilkan mutu yang bagus, yang pasti adalah dari mulai tanaman itu. Ya, tanamannya kan menghasilkan buah kakao gitu ya. Itu haruslah jangan sampai ada penyakitnya, begitu kan ya. Kemudian juga harus sering dipupuk. Ya sama ya seperti yang saya jawab tadi di Richard, walaupun itu di kopi itu sama persis nanti. Ya. Nah, kemudian pada masa pemanenan, bagaimana cara pemanenannya yang bagus, gitu kan ya, jangan disembarangkan, jangan sembarangan meletakkan si buahnya, atau panennya itu juga bukan pada matang panen, gitu. Artinya sebenarnya dia belum matang tapi dipanen, itu nanti akan mempengaruhi mutu si kakao yang dihasilkan dan juga nanti ke coklatnya juga akan berpengaruh, gitu kan ya. Nah, itu, nah urutannya kan kayak begitu. Nah, kemudian juga artinya pada waktu pemanenan itu apakah dia langsung diproses ataukah dibiarkan dulu di dalam si buahnya, ini juga jadi pertimbangan gitu kan ya, karena nanti kan dia akan hidup. Yang namanya suatu tanaman hasil pertanian, walaupun dia dipanen, dia akan hidup gitu ya. Hidup itu dalam pengertian masih terjadi proses respirasi, akan terjadi proses metabolisme begitu ya. Jadi respirasi itu maksudnya dia akan memetabolisme, akan memfragmentasi ataukah dari makromolekul itu menjadi ukuran molekul-molekul yang kecil gitu ya. Katakanlah misalnya karbohidrat dia akan berubah menjadi apa, protein akan berubah menjadi apa. Nah, sehingga nantinya kita mengharapkan bahwasanya komponen itu adalah bagus gitu ya, maka nanti akan menghasilkan sesuatu hal yang kita tidak seperti yang diharapkan, karena kita bisa jadi mendiamkan dulu si buah kakao ini sebelum dibuka, bukannya untuk biji kakaonya difermentasi, itu akan mempengaruhi dari hasilnya gitu ya. Atau juga proses fermentasinya yang tidak bagus ya, kebersihannya tidak terjaga, nah itu juga akan mempengaruhi hasilnya. Banyak hal, itu mulai dari kita memanen, gitu, dari kita menanam gitu kan ya, sampai memanen, kemudian diolah menjadi apa, itu harus terjaga yang namanya mutunya gitu ya. Jadi kalau kalian belajar nanti pengawasan pengendalian mutu nanti ya di semester berapa saya lupa, kalau nggak 5 ya 6 gitu kan ya. Bagaimana menjaga mutu suatu produk begitu kan ya, agar nantinya dia masih tetap sesuai dengan yang diharapkan. Itu mulai dari menanam sampai ke konsumen itu harus dijaga. Jadi bukan hanya nantinya itu hanya sekedar si proses produksi di pabrik saja yang kita jaga mutunya, setelah dan sebelumnya kita tidak jaga, ya tidak akan menghasilkan suatu karakteristik atau mutu yang dihasilkan itu sesuai yang diharapkan. Begitu ya. Jadi panjang. Ya, Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Bu, izin bertanya Bu. Ya, siapa namanya? Silahkan. Muhammad Syaf. Pernah diberitakan Bu saat lupa saya tahu tentang tembakau gorila. Itu apakah memang jenis tembakonya atau dicampur bahan lain Bu? Dan apa tadi? Yang Tembakau apa Syafruddin? Tembakau gorila. Gorila? Oke. Ya. Terus? Diberita Bu. Oh, di berita. Astagfirullahaladzim. Itu kalau nggak salah, yang gorila Yang itu kedua, bukan tembakau yang saya ajarkan, tapi tembakau campur ganja. Jadi Itu penyebutannya sintetis, Bu.
Sintetis jadi campur dengan ganja nantinya itu namanya jadi tembakau gorila. Jadi bukan tembakau yang saya ajarkan dari daun tembakau. Oh, gitu ya, Bu. Iya. Yang kedua, apakah ada tumbuhan yang memiliki karakteristik seperti tembakau, Bu? Itu saja, Bu. Coba kalian cari. Gini, jadi kalau misalnya sampai sekarang itu tembakau ya tetap tembakau, orang mengolah rokok masih tetap menggunakan daun tembakau yang menghasilkan nikotin. Ya, menghasilkan nikotin ya. Nah, sedangkan daun-daun yang lain tinggal kita mengeksplorasi. Artinya mengeksplorasi itu adalah dari daun-daun yang banyak yang ada di sekitar kita. Ini perlu penelitian. Artinya kalau memang concern gitu ya terhadap sesuatu hal, katakanlah rokok dan segala macamnya, silakan aja kalian eksplorasi gitu ya. Berbagai macam daun yang kita temukan yang ada di sekitar kita kah, yang ada di hutan-hutan Kalimantan kah, begitu kan ya. Silakan untuk dieksplor. Eksplor itu dalam pengertian adalah kita coba misalnya mengarahnya untuk ke rokok begitu ya. Maka kan proses pengolahannya sama, bagaimana komposisi dan segala macamnya. Maka dari situ nanti kita bisa menemukan sesuatu hal yang baru gitu kan ya, tidak hanya daun tembakau sebenarnya loh yang bisa menghasilkan sesuatu hal yang membuat orang yang anti zat depresan tadi, bukan anti ya, zat depresan tadi gitu ya. Nanti kita eksplorasi lah. Nah, disinilah kenapa perlu ada pemikir-pemikir yang seperti ini. Pemikir tuh ngerti nggak ya? Kita tuh adalah, kita kan kalian masuk S1 ya. Kalian kan tidak bekerja langsung setelah lulus SMA atau kalau lulus SMK kan tidak. Kalian kan masuk menjadi sarjana lah. Nah, sarjana itu adalah untuk mendidik orang yang pemikir-pemikir. Jadi itu sebenarnya tujuannya. Jadi pemikir di sini. Tapi kalau kalian mau bekerja langsung, kalian nggak usah jadi sarjana begitu ya. Bukan berarti saya menyuruh kalian keluar, juga tidak. Artinya kalau misalnya bekerja di pabrik gitu kan ya, memang yang sudah ada aja yang mereka kerjakan produksi, karena kan pembelinya juga sudah ada. Mereka nggak perlu memikirkan lagi daun apa ya yang kira-kira ada gitu. Mereka nggak perlu berpikir ke sana. Peneliti-peneliti lah, pemikir-pemikir lah, gitu. Orang-orang yang sarjana-sarjana inilah yang memikirkan gitu kan ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan penelitian begitu ya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, disinilah kita yang berada di perguruan tinggi itulah yang menjadi hal yang nantinya orang-orang pemikir ini yang digunakan oleh pihak swasta, katakanlah begitu gitu kan ya, atau wira swasta gitu ya, untuk menjadikan mereka untuk diproduksi. Nah, ini yang sebenarnya harus ada gitu ya, mengapa kita itu menjadi sarjana ya. Bukan menjadi pekerja, sebenarnya sarjana itu sebenarnya dididik untuk menjadi pemikir yang nanti dia bekerja, yang digunakan pemikirannya untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Itu sebenarnya yang jadi sarjana gitu kan ya. Kalau misalnya hanya sebagai buruh saja mah nggak usah jadi sarjana, nggak usah kuliah. Kalian hanya lulus SMA atau SMK yang langsung bekerja, itu sudah cukup gitu kan ya untuk menjadi pekerja. Nah, di situ ya. Bisa jadi kita bisa menghasilkan berbagai macam. Oke, itu tambahan dari saya. Begitu Saprudin. Baik, Bu. Terima kasih ya, atas jawabannya, Bu. Terima kasih sampai ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.